9 sampai 10 ya. Kalau kayak saya mungkin ya sudah lebih sedikit lagi, 6 jaman gitu. Jadi ya patuhi itu. Dan tidur juga jangan dicicil. Kan katanya 8 jam, berarti 4 jam di siang, 4 jam di malam. Nggak bisa. Ingat kita punya irama sirkadian. Jadi nggak bisa kayak gitu. Ya. Terus kalau ada tanya, belum ada yang tanya, tapi saya tanya sendiri, jawab sendiri, biasanya begitu memang. Jadi, gimana dengan satpam, dengan security, dengan hansip yang dia kebalikan dari kita? Ya, ubah awal perubahannya memang bergejolak ya. Yang tadinya dia bekerja siang, ya, kemudian mungkin dia dapat kerjaan jadi security yang tugasnya malam, maka pada saat dia berubah dari kerja pagi jadi kerja malam, perubahan itu masa transisi, mungkin imunnya turun. Hati-hati di situ. Dia harus konsumsi makanan-makanan bergizi dan suplemen-suplemen yang baik lah. Ya. Tapi setelah dia adaptasi, maka memang sirkadiannya beda sama sirkadian kita yang bekerja di siang hari. Ya. Jadi apa yang harus diperhatikan bagi Pak Satpam itu? Ya mestinya pembagian tugasnya jelas. Jangan nggak jelas ya. Hari ini pagi, besok malam, pagi lagi, pagi, malam. Harus ritmenya harus teratur. Ya, karena tubuh akan menyesuaikan. Kemudian baru-baru ini nih vitamin D. Vitamin D, dulu kita tahu vitamin D itu cuma begini nih. Vitamin D itu penting. Karena vitamin D itu bisa membantu penyerapan kalsium. Karena vitamin D itu bisa menyehatkan tulang dan gigi, gitu kan? Tapi ini sekarang pada saat COVID naik daun ini, ya. Kenapa? Ternyata vitamin D itu begini, dia ada pengaruhnya pada sel-sel imunitas, ya. Vitamin D berkaitan sekali dengan cahaya matahari. Di dalam tubuh kita, vitamin D itu tidak serta-merta aktif ya. Kita punya cuman prekursor vitamin D ya yang tersimpan sebagai vitamin D3 atau kalau dari diet dari makanan itu namanya vitamin D2 gitu. Selama kita minum vitamin D dari luar ya, dari vitamin D dari vitamin ya, secara oral minum, itu juga belum aktif. Perlu diaktifkan dengan cahaya matahari, yaitu UVB ya. Dengan intensitas yang cukup, maka vitamin D ini akan aktif. Tidak cukup dengan situ, vitamin D juga harus diaktifkan oleh enzim-enzim di hati ya, agar dihidroksilasi menjadi 25D vitamin D, 25 hidroksi vitamin D. Tidak cukup di situ, harus dalam bentuk ini nih, 1,25D, baru dia bisa aktif bekerja, meningkatkan fosfat dan kalsium penyerapan untuk tulang, ya, untuk meningkatkan sistem imun, ya. Jadi harus melewati kayak gini. Pertama UVB, kedua hati, ketiga harus di ginjal, ya, karena ginjal punya enzimnya untuk mengubah atau menghidroksilasi menjadi 1,25. Ya. Nah, sistem imun ini untuk apa? Ternyata ketika dipaparkan vitamin D yang aktif, maka neutrofilnya juga meningkat. Ya, neutrofil itu apa? Sel-sel radang yang kalau ada antigen dia duluan yang maju. Kalau ada infeksi dia duluan yang maju. Neutrofil duluan yang maju. Ya. Jadi vitamin D jadi vitamin D sekarang naik daun gara-gara COVID-19. Ya. Kemudian ini udah klasik lah ya tentang diet harus balance. Ya, baru-baru ini ada isu-isu ya, ada berita-berita tentang artis-artis yang ingin kurus tapi dietnya nggak
benar ya, nggak balance, ada kita ya kita hidup tuh selalu setiap hari makan ya. Kadang-kadang ada yang bilang bahwa ya makan itu merupakan salah satu refreshing juga. Jadi jangan nggak makan. Ya makan aja, tapi harus seimbang ya. Nggak perlu saya panjang lebar lagi nih, kayaknya udah semua udah tahu. Pasti bilangnya perbanyak makan serat. Ini nih yang 40% serat. Perbanyak makan serat. Aduh, saya nggak suka brokoli, nggak suka kol, nggak suka apa. Ya, gimana ya? Itu harus, kalau perlu hipnotis ya, ada kan pengobatan hipnotis tuh ya, untuk merubah yang dia nggak suka jadi suka. Ya lakukan aja itu. Atau kita cari sumber lain, sumber serat lain ya, yang sudah dikemas dalam kapsul-kapsul. Ada banyak. Ada fructooligosaccharides, FOS, ya. Ada beta-glukan, ada glukomanan, ya. Itu adalah serat-serat yang akan bisa meningkatkan sistem imun, ya. Kemudian gula, ya ini gula-gula juga jangan, yang gula-gula sederhana itu jangan. Perbanyaklah makan ini protein ya, protein dibanding dengan lemak ya. Lemak mana? Ini dia lemak. 10% aja lemaknya. Ya. Itu saya tidak terlalu panjang lebar dengan makanan karena berkali-kali dibilang banyak makan sayur, juga tidak mau makan sayur. Kenapa sih? Ayo kenapa? Kalau saya karena apa? Karena sayur biasanya nggak awet. Ya. Terus masaknya juga jadi kantin-kantin tuh tidak banyak menyediakan sayur karena nggak awet. Kalau dimasak ulang, warna hijaunya hilang, vitaminnya hilang. Jadi kantin-kantin atau restoran-restoran ya, warteg lah, kalau restoran mah udah mahal-mahal, pasti dia mau lah ya. Dia nggak mau nih stok sayur banyak-banyak karena nggak bisa di recook lagi, nggak bisa diulang lagi masaknya, nggak bisa dipanasin. Kalau dipanasin juga udah jelek bentuknya dan orang udah nggak doyan. Maka yang dia suka simpan, bekukan gitu ya, yang protein, lemak gitu ya, seperti itu. Terima kasih. Suara saya terdengar jelas? Jelas Pak. Jelas, Pak. Oke, ya baik. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ya baik, terima kasih kepada MC ya tadi saudari Christina Audrey ya. Jadi saya ingin memaparkan untuk materi yang kedua ya. Saya izin untuk share screen. Sudah kelihatan? Sudah terlihat Pak. Oke, ya jadi saya mendapatkan tugas ya untuk membawa materi meningkatkan imunitas tubuh dengan herbal jahe. Ya, baik. Sebelum kita bicara tentang jahe, tentunya kita bicara juga ya, jahe itu termasuk dari obat tradisional ya. Seperti kita ketahui, obat itu ada obat ya, obat konvensional, obat kimia, obat tradisional ya. Kalau jahe ini termasuk dari obat tradisional ya. Kalau obat tradisional ini sudah banyak digunakan di beberapa negara ya, tidak hanya di Indonesia. Kalau di Indonesia itu dikenal dengan namanya jamu ya, jamu. Kalau di Cina, nah apalagi di Cina ya, di Cina ini kita sangat heboh ya. Beberapa yang digunakan ya diimpor langsung dari Cina untuk sebagai pengobatan, salah satunya untuk COVID-19 ya. Kalau di Cina itu namanya TCM ya, Traditional Chinese Medicine. Kemudian di India ya, kalau di India dikenal dengan Ayurvedic ya. Kemudian di Jepang dikenal dengan nama Kempo. Jadi sebetulnya di dunia penggunaan obat tradisional ini sangat banyak digunakan ya. Bahkan di negara maju seperti Jerman ya,
justru penggunaan obat-obat yang berbasis bahan alam ini lebih banyak digunakan oleh dokter ya, justru dokter yang banyak menggunakan ya. Jadi dengan kata lain bahwa efikasi dari obat tradisional sebetulnya tidak kalah ya dengan obat-obat yang dari kimia. Tentunya obat yang berbasis bahan alam dengan pengujian secara ilmiah ya. Menurut definisi dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2019, obat tradisional itu adalah bahan atau ramuan bahan ya asalnya bisa dari tumbuh-tumbuhan, dari hewan, dari mineral ya ataupun sediaan syariah ya atau galenik yang digunakan secara turun temurun ya. Jadi uji manfaat dan uji toksisitasnya atau uji efek sampingnya ini uji kami berdasarkan empiris ya, berdasarkan turun temurun ya, sudah aman ya. Jadi bukan berbasis ilmiah ya, tapi sekarang obat tradisional pun ada namanya obat herbal terstandar ya, ada fitofarmaka ya, di mana khusus untuk fitofarmaka dan obat herbal terstandar itu harus berbasis ilmiah ya, baik praklinik maupun secara klinis. Nah, obat tradisional ini banyak digunakan untuk promotif ya, kemudian pencegahan ya, kemudian kuratif untuk pengobatan ya, promotif untuk peningkatan kesehatan ya. Jadi obat tradisional juga bisa digunakan secara promotif, preventif, dan kuratif. Nah, tapi apakah selalu obat tradisional itu aman ya? Nah, ini kadang-kadang di masyarakat ya, bahkan mahasiswa pun ataupun mahasiswi beranggapan obat yang berasal dari alam itu selalu aman ya. Tidak ya, tidak selalu obat yang berasal dari bahan alam itu aman ya. Badan POM telah mengeluarkan 32 list tanaman yang tidak boleh digunakan sebagai obat tradisional. Karena apa? Karena diduga ya obat atau tanaman-tanaman tersebut memiliki toksisitas ya, atau tidak aman. Ya, jadi sebetulnya mengapa obat tradisional tidak aman? Bisa karena dosisnya salah, ya, bisa karena produknya terkontaminasi, ya, bisa spesies tanaman yang salah, ya bisa jadi spesies tanamannya salah. Seperti contoh antara lempuyang gajah ya sama lempuyang emprit ya. Lempuyang gajah untuk penambah nafsu makan, lempuyang emprit untuk eh, untuk menguruskan badan. Kan repot tuh kalau salah menggunakan asal tanamannya. Ya, jadi obat tradisional pun dapat menimbulkan terjadi efek samping ya. Jadi diberi catatan tidak semua obat yang berbasis bahan alam itu aman ya. Oke, sekarang kita masuk ke obat-obat yang berasal dari atau tumbuh-tumbuhan yang dapat membantu memelihara daya daya tahan tubuh. Ini kan sesuai dengan topik kita hari ini. Ya, sebetulnya bukan hanya jahe, ya, bukan hanya jahe. Kalau Badan POM telah mengeluarkan ada 6 tanaman yang direkomendasikan untuk membantu memelihara daya tahan tubuh. Yang pertama adalah sambiloto, ya. Sambiloto ini terkenal ya. Justru di negara Thailand, ya, sambiloto ini sudah digunakan untuk eh, peningkat sistem imun untuk supaya daya tahan tubuhnya kuat dan mencegah terjadinya COVID-19 ya di Thailand loh ya. Padahal sambiloto itu di Indonesia banyak sekali ya. Tapi justru yang mempopulerkan sambiloto untuk COVID-19 adalah dari Thailand. Ya sempat heboh ya sebelumnya ya. Kemudian herba meniran ya sama meniran ya yang produk yang terkenalnya adalah dari Dexa itu ada nama Stimono ya memang dari dulu sudah dikenal sebagai imunomodulator. Kemudian temulawak ya, temulawak, kunyit, kemudian jahe dan jambu biji. Nah, yang akan kita bahas adalah jahe ya di mana dosisnya adalah 1 sampai 4 gram per hari ya. Jadi walaupun obat tradisional tetap kita harus berbasis dosis ya, tidak boleh lebih dari dosis ya karena kalau tidak besar dari dosis ya akan terjadi efek-efek samping ya. Nah, sebagai catatan kalau mengkonsumsi seduhan jahe ya atau minuman jahe harus diminum setelah makan ya karena memang
bisa menyebabkan mual ya, bisa menyebabkan mual. Maka salah satu cara adalah diminum setelah makan. Nah, sekarang saya dari fraksi, kenapa ya harus jahe ya? Kenapa bukan temulawak ya? Kenapa bukan kunyit ya? Padahal kunyit temulawak pun bisa digunakan sebagai peningkat sistem imun ya. Ternyata ada alasannya ya. Ternyata ada alasan. Yang pertama apa? Yang pertama jahe ini merupakan salah satu tanaman yang produksinya itu sangat besar ya. Ya, jadi dari 32 tanaman biofarmaka yang dikembangkan sebagai obat ya dari Departemen Pertanian, nomor satu itu adalah jahe, ya 37,98%, ya baru kunyit, ya kunyit 18,82%. Mungkin saudara masih ingat ya begitu COVID-19 ini sedang heboh-hebohnya, ya kemudian ada suatu penelitian bahwa jahe ini mampu meningkatkan sistem imun untuk mengatasi COVID-19. Apa yang terjadi? Jahe langsung mahal harganya ya. Langsung mahal harganya. Padahal stoknya itu sangat banyak ya jahe. Saudara bayangkan apabila yang misalnya yang stoknya sedikit, misalnya apa? Kencur ya, kencur 6,33%. Bisa terjadi outstock ya. Kemudian yang kedua adalah memang ternyata jahe ini sudah banyak digunakan oleh masyarakat ya. Justru masyarakat ini telah menggunakan jahe sebagai minuman atau sebagai produk yang dikonsumsi sehari-hari, baik sebagai minuman, baik sebagai bumbu dapur ya, ataupun sebagai minuman sehat ataupun sebagai jamu, itu sudah digunakan oleh masyarakat sebanyak hampir 70% ya. Baru industri obat tradisional, baru usaha kecil obat tradisional. Artinya apa? Artinya bahwa jahe ini memang sudah banyak digunakan oleh masyarakat ya. Masyarakat sudah tidak sudah tidak asing lagi dengan jahe ya. Jadi memang cocok kalau materi hari ini adalah tentang jahe. Dilihat produksi jahe pun dari tahun 2000 sampai 2015 produksinya terus meningkat ya, karena Indonesia ini salah satu negara penghasil jahe terbesar ya setelah India dan setelah Cina ya, dan telah mengekspor jahe ini ke luar negeri tentunya ya. Kalau kita lihat, nah penggunaan jahe dibandingkan kunyit dan ampon-ampon yang lain jauh lebih besar ya. Ada sekitar 31 ton ya, banyaknya setahu 31 ton. Oke, kemudian asal tanamannya. Jadi jahe itu asalnya dari Asia Pasifik ya, tumbuhnya dari India sampai Cina ya, termasuk Indonesia tentu ya, termasuk Asia Tenggara ya. Tapi memang dianalisa bahwa yang pertama kali menggunakan jahe sebagai obat itu adalah dari India dan Cina ya. Jahe di beberapa daerah memiliki nama yang berbeda-beda ya. Di Aceh dengan nama halia ya, kemudian di Papua dengan nama lali ya, di Sunda itu namanya jahe ya, kalau di Jawa jahe ya, nggak pakai h ya. Artinya apa? Bahwa jahe ini tumbuh dari ujung Sumatera ya, Aceh sampai ujung Papua ya, dari barat ke timur itu memang jahe mampu tumbuh. Dan itu lengkap banget, benar-benar semua dibahas. Materi kedua juga, jadi kita nggak usah beli jamu, bisa bikin sendiri. Yang pastinya lebih terpercaya. Kadang kan kita kalau mau beli kayak, aduh kotor nggak ya, bersih nggak ya yang jual. Setelah dapat materi dari Pak Andri, kita kayak, oke, nggak usah beli, bikin sendiri aja, dijamin lebih bersih. Terus kualitas jahenya juga bisa kita pilih sendiri, kita pilih yang terbaik pastinya buat diri kita. Sambil nunggu yang lain, aku ingetin lagi buat teman-teman, isi absen kedua ya, yang udah balik lagi nih. Link absennya mungkin bisa di-share di kolom chat panitia. Mungkin yang tadi udah kelelep. Oh ya, terus acara kita selanjutnya itu bakalan seru. Jadi walaupun ini agak ngaret, tapi jangan sedih guys. Karena acara yang selanjutnya itu yang seru-seru. Bakal ada, oke aku bocorin deh. Habis ini kita bakal ada post test materi pertama dan kedua. Jadi buat teman-teman yang tadi udah nyatet, siapin catatannya. Kalau kertasnya tadi sempat ada yang jatuh atau apa, dicari.
Jangan sampai sayang kan post-testnya jelek, karena bakal ada hadiah nih buat yang post-testnya dapat bagus. Terus habis post-test bakal ada bagi-bagi hadiah lagi. Jadi tetap semangat ya teman-teman. Terus ini syarat buat teman-teman yang udah di sini nih didengerin ya. Jadi setelah post-test akan ada door prize. Dan syarat untuk bisa menang ya pemenang selanjutnya. Semoga yang habis ini ada ya. Selamat untuk Vivi Nur Andriani. Coba kita cari. Vivi Nur Andriani ada nih. On cam. Langsung aja. Off cam. Tapi kalau dicek on cam. Coba. Langsung nih panitia. Di pin. Oke. Selamat buat Vivi Nur Andriani. Kamu menangkan e-wallet juga. Nanti untuk hadiahnya akan diberikan oleh panitia ya. Kamu akan dihubungi oleh panitia. Jadi, door prize pertama dan kedua kita dimenangkan oleh Rizka dan juga Vivi. Selamat buat kalian berdua. Oke, bagi-bagi hadiah door prize sudah selesai. Selanjutnya, kita sudah hampir sampai di penghujung acara. Tapi, sebelum itu, aku akan mengumumkan pemenang kuis atau nilai post-test tertinggi. Jadi, buat teman-teman yang tadi ngedengerin dan catet, itu nggak rugi banget. Ini udah ada nih namanya, aku udah dikasih ke panitia. Kira-kira siapa ya pemenang kuis tertinggi? Oke, tanpa berlama-lama langsung aja. Selamat untuk Linda Anggeraini. Maaf ya, gue bacanya nggak bener namanya. Selamat Linda, mana nih? Linda, kok nggak ada orangnya? Tampilkan pesonamu, biar semua orang tahu. Siapa sih yang ikutin webinar ini dengan baik? Bukan webinar, tapi penyuluhan masyarakat. Hai Linda, kita ketemu lagi. Selamat ya Linda. Iya, terima kasih. Linda mau cerita mungkin gimana Linda bisa menang tadi? Apa Linda nyatet? Apa beneran dengerin? Apa gimana tuh? Nyatet ini sih materinya yang tadi dijelasin. Kemarin ya, oke. Iya. Jangan lupa dilakuin juga ya, jangan cuma dicatat. Biar Linda sehat. Sehat terus Linda, selamat ya. Iya. Sama. Oke. Selanjutnya ada apa nih teman-teman? Seperti biasa, sebelum kita mengakhiri sesi, maka akan ada sesi foto. Tapi sebelumnya aku mau bilang nih ke teman-teman, bagi teman-teman yang belum berkesempatan menang, jangan sedih ya. Di sini kita harus selesai dalam keadaan bahagia. Mungkin di acara PKM 1 ini, kalian belum menang door prize atau kuis terbaik. Tapi nanti ikut ya PKM 2, terus menangin deh tuh door prize. Ibu dan hadirin, akhirnya kita sampai di penghujung kegiatan. Saya selaku MC mengucapkan rasa terima kasih kepada Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa, panitia, dan hadirin secara keseluruhan. Demikian kegiatan penyuluhan kesehatan masyarakat yang pertama. Apabila ada salah kata dan kekurangan dari saya, selaku Master of Ceremony, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan semoga kegiatan PKM 1 ini dapat menambah pengetahuan dan memperluas wawasan serta bermanfaat bagi kita semua. Lumayan kan teman-teman, hari ini kalian hanya dengan membayar 15.000 dapat informasi yang mengedukasi banget, terus dapat SKP 10, dapat door prize juga tuh tadi, dan dapat hadiah dari menang kuis. Makanya nih teman-teman, belajar dari PKM 1 ini, kalau kalian ikut acara seperti ini, pada saat narasumber memberikan materi, jangan lupa untuk dicatat ya, dan didengarkan baik-baik, karena dari kuis-kuis yang diberikan, kalian bisa mendapat hadiah yang mantap. Oke, teman-teman, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sehat. Sampai berjumpa di PKM 2. Dadah!